Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 53. Masuk ke alam pil. Area yang sangat luas terletak di depan terowongan spasial, ruang di sekitarnya sangat terdistorsi, jelas. Ini adalah titik istirahat spasial yang para ahli dari Pil Tower telah paksa buat. Keahlian dan kemegahan semacam ini cukup luar biasa. Bahkan faksi seperti lembah sungai es tidak akan mampu menunjukkan kemampuan atau keberanian seperti itu. Pada saat ini, cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong ini, mereka semua memiliki aura yang kuat, jelas, mereka semua adalah para pesaing yang telah melewati rintangan dunia fantasi sebelumnya. Tokoh manusia ini tersebar di sekitar. Saling menatap dengan tatapan hati-hati, hanya sedikit yang berkumpul bersama dalam berpasangan atau bertiga, namun mata yang mereka gunakan untuk melihat yang lain juga dipenuhi dengan hati-hati, tidak ada teman di tempat seperti itu, hanya pesaing yang ada. Penampilan tiba-tiba Xiao Yan secara alami menarik perhatian semua orang di tanah kosong, banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi tertembak padanya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dia merasakan tatapan yang samar-samar mengandung beberapa niat jahat di antara tatapan waspada. Matanya perlahan menyapu tanah kosong, dia menemukan sosok Cao Ying dan Song Qing. Ketika Xiao Yan melihat Cao Ying dan Song Qing, keduanya juga merasakan tatapannya. Cao Ying sedikit terkejut. Dengan segera, sudut mulutnya menunjukkan senyum mempesona yang menyebabkan hati sejumlah pria bergoyang. Song Qing, bagaimanapun, sedikit mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Xiao Yan tersenyum pada mereka berdua di kejauhan. Namun, dia tidak melangkah maju untuk bergabung dengan mereka. Sebaliknya, ia mundur agak jauh dan menemukan tempat kosong untuk duduk. Dia tidak berniat untuk mendekati kedua orang ini. Dia tidak benar-benar memahaminya. Tidak ada yang tahu jika dia akan dikhianati oleh mereka jika dia bekerja sama dengan mereka. Pengalaman bertahun-tahun berarti Xiao Yan telah menyaksikan banyak hal seperti itu. Hatinya secara alami lebih berhati-hati. Selain itu, tes di alam pil mungkin hanya untuk memasukkannya dan menemukan beberapa harta alam sesuai dengan penugasan seseorang di permukaan, tetapi tes putaran kedua ini sangat penting. Babak pertama ini menyingkirkan sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya tes ini. Xiao Yan dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa itu musuh terbesar di putaran kedua adalah para pesaing yang hadir di sini. Oleh karena itu, sesuatu seperti bekerja sama dengan satu sama lain kurang bijaksana daripada bertindak sendiri jika seseorang tidak dapat mempercayai yang lain. Song Qing menghela napas lega di dalam hatinya saat dia melihat Xiao Yan duduk sendirian, namun Cao Ying tanpa sadar mengidentifikasi alisnya. Xiao Yan telah berulang kali tidak memberinya wajah apapun, dia akan mulai merasa sedikit marah tanpa peduli seberapa sabarnya dia. Terus lanjutkan bertindak, saya ingin tahu bagaimana kamu akan melakukan apa saja sendiri setelah kamu memasuki Realm Pil. Gigi perak Cao Ying bergesekan lembut satu sama lain seperti kucing pembohong saat dia berbicara dengan kemarahan di dalam hatinya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Cao Ying di dalam hatinya, setelah duduk. Dia berbelok ke terowongan spasial dengan jarak yang cukup dekat, ada sesepuh dengan pakaian biasa di terowongan depan, cangkang penyu raksasa hitam yang terbuat dari logam ada di bawah tubuhnya. Orang tua itu duduk di cangkang kura-kura ini. Dari lencana di dada tetua ini, dia jelas anggota dari Menara Pil, namun, hampir tidak ada orang ketika orang seperti itu muncul dalam pil-pil. Mata Xiao Yan menyapu tetua yang tampak malas ini, dan jantungnya bergetar karena dia benar-benar tidak dapat melihat melalui kekuatan elder ini pada kura-kura. Ini memang Menara Pil, ini benar-benar tempat dengan banyak individu yang tersembunyi yang penuh kekuatan.
Xiao Yan menarik tatapannya ketika pria itu, yang berada dalam kondisi tidur yang salah, tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan spiritual pria itu, berlama-lama di suatu tempat di antara alisnya, sedikit gemetar ketika matanya terbuka. Orang tua itu melirik tidak peduli pada Xiao Yan. Setelah itu, dia memindai lebih dari yang lain, suaranya tampak sedikit lemah saat dia berkata, "Ini sudah waktunya, kamu dapat memasuki Realm Pil. Setiap orang yang masuk harus datang kepada saya dan menerima tugas daftar obat. Peta alam pil, dan batu spasial, kamu semua harus menemukan bahan obat pada daftar obat. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat dalam daftar, kita akan berhasil melewati rintangan ini. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang penggunaan peta, titik keluar dari Realm Pil ada di dalamnya, kamu semua bisa berlindung ke sana setelah kamu mengumpulkan semua bahan obat. Adapun batu spasial ini digunakan untuk melindungi hidup kamu, jika kamu berakhir dalam situasi di mana hidup kamu berisiko. Kamu dapat menghancurkan batu spasial, setelah itu, kamu akan secara otomatis dikirim keluar dari Realm Pil, namun, kamu akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi ketika kamu menghancurkan batu spasial. Apakah Anda mengerti?" Pria tua itu perlahan mengangkat matanya mendekati akhir. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Mereka yang bisa tiba di tempat ini dengan kecepatan seperti itu adalah semua orang yang luar biasa. Mereka jelas mengerti bahwa itu penatua di depan mereka bukanlah orang tua biasa. Karena Realm Pil berada dalam keadaan rusak, tidak cocok bagi seseorang untuk tinggal lama di dalamnya. Oleh karena itu, Anda semua hanya memiliki 10 hari untuk menemukan bahan-bahan obat yang Anda butuhkan. Identifikasi bahan obat adalah kemampuan dasar suatu alkemis. Saya tidak berpikir bahwa itu kamu membutuhkan seseorang untuk mengajari kamu. Bukan, sudut dari mulut tetua terangkat ketika ia dengan malas berkata. Selain itu, meskipun alam pil tidak cocok untuk manusia untuk hidup dalam waktu yang lama, itu seperti tanah yang diberkati untuk beberapa hewan sihir, setelah bertahun-tahun reproduksi. Binatang ajaib di alam pil ini sangat kuat, kamu semua harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka, jangan kehilangan nyawa karena tidak ada yang akan pergi dan menyelamatkanmu. Kamu semua harus siap secara mental, The Pil Gathering bukan permainan. Dan itu juga bukan kompetisi biasa. Tempat ini adalah medan perang sejati di mana seseorang akan menghadapi pertarungan berdarah. Selain itu, orang yang merupakan orang terakhir yang berdiri setelah pertempuran berdarah ini akan menjadi juara dalam pil ini. Satu akan berhasil sementara puluhan ribu akan gagal. Pertemuan pil seperti ini. Suara lelaki tua itu menjadi jauh lebih dingin dan semakin keras ketika dia selesai berbicara. Aku akan berhenti memikirkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Mereka yang secara mental siap dapat maju dan mengambil hal-hal yang diperlukan. Masih ada waktu jika kamu ingin menarik. Orang tua pada cangkang kura-kura perlahan menyapu matanya. Namun, tidak ada satupun orang yang mundur. Semua yang hadir memiliki skill. Bagaimana mungkin mereka takut dengan kata-katanya? Seorang pria setengah baya dengan topi alkemis berdiri tanpa ekspresi segera setelah elder pada cangkang kura-kura mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, dia berjalan ke depan pria di cangkang kura-kura dan menerima barang-barang. Pria paruh baya melangkah maju dan berjalan ke terowongan spasial yang berputar perlahan sebelum dengan cepat menghilang. Beberapa orang mulai melangkah maju satu demi satu setelah pria paruh baya. Mereka menerima barang-barang mereka sebelum memasuki terowongan spasial dengan cara yang cepat dan teratur. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk masuk, sebaliknya. Dia mengamati mereka dengan mata dingin. Dari apa yang dikatakan orang tua pada kura-kura ini, alam pil jelas tidak akan menjadi tanah yang bersahabat, namun wajar saja jika seseorang memikirkannya. Tempat ini akan menghilangkan alkemi yang luar biasa yang datang dari seluruh benua Douqi. Tidak ada yang akan percaya padanya jika itu tidak berbahaya.
Dia akan menyalakan orang-orang itu di depan untuk di garis depan di tempat semacam ini. Setelah sekitar 100 orang memasuki terowongan spasial, Cao Ying dan Song Qing juga berdiri. Mereka menerima barang-barang dari orang tua di Shell kura-kura sebelum memasuki terowongan. Penyihir itu berpaling dan dengan pukulan kasar pada Xiao Yan sebelum dia masuk, menyebabkan Xiao Yan merasa cukup tak berdaya. Xiao Yan akhirnya berdiri segera setelah kelompok Cao Ying masuk. Dia baru saja akan bergerak ketika riak muncul di ruang di belakangnya, sesosok muda perlahan muncul. Xiao Yan juga merasakan sesuatu ketika sosok ini masuk. Dia memalingkan kepalanya dan rasa dingin yang pekat segera melintas di mata hitam gelapnya karena sosok ini bukan sembarang orang. Sebaliknya, itu adalah orang yang telah membentuk konflik dengan Xiao Yan, menghentikan perdagangan alkemis saat itu dan kemudian menjual informasi tentang Xiao Yan ke Old Mugu, Chen Xian. Chen Xian masih mengenakan pakaian putih, tangannya membawa kipas logam berwarna ungu, sepintas. Dia terlihat cukup bagus, namun dadanya memiliki lencana tingkat tambahan saat ini. 7 bintang ungu emas berkedip-kedip terang di lencana. Jelas, orang ini adalah seorang Grandmaster alkemis kelas menengah tingkat 7. Chen Xian mengalihkan pandangannya setelah dia masuk. Dia menyapu mereka di atas tempat sebelum berhenti di Xiao Yan jarak pendek di depannya. Dia awalnya sedikit kaget sebelum senyum mengejek diangkat ke wajahnya. Kipas logam berwarna ungu di tangannya terlempar ke telapak tangannya saat Chen Xian berjalan ke arah itu terowongan spasial. Ketika dia berjalan dengan Xiao Yan, dia berhenti melangkah. Dan dengan lembut tertawa, Xiao Yan, kan, tidak disangka bahwa itu hidup kamu begitu kuat. Bahkan dengan bertindak sendiri, orang itu tidak dapat mengambil kehidupan kecilmu ini. Mata Xiao Yan mendarat di Chen Xian yang tampak menyeramkan di depannya, sudut mulut menunjukkan senyuman yang mengandung makna yang lebih dalam. Dia dengan lembut berkata, "Pemimpin muda Sekte Chen Xian, yang terbaik adalah menyembunyikan kamu diri dengan baik setelah memasuki Realm Pil, jika tidak, Sekte Suan yang mendalam akan tanpa penerus." Membawa kipas berwarna ungu mendarat berat melawan tangan Chen Xian, matanya dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Dia perlahan mengangguk sewaktu-waktu kemudian dan berkata, "Aku akan mengembalikan kata-kata ini kepada kamu. Jangan biarkan aku bertemu denganmu di alam pil, kalau tidak, aku akan membiarkan kamu memahami apa yang disebut takdir lebih buruk daripada kematian." Senyum sinis di sudut mulut Chen Xian menjadi lebih padat setelah kata-katanya yang terdengar padat. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan menuju terowongan. Dia menerima hal-hal dari tetua di cangkang kura-kura dan melangkah ke terowongan spasial. Xiao Yan sedikit tersenyum saat melihat punggung Chen Xian menghilang ke dalam terowongan spasial, namun, senyum ini mengandung niat membunuh. Dia pasti akan mengambil hidup Chen Xian. Mudah-mudahan kamu tidak akan mati oleh tangan orang lain, akan terlalu membosankan jika itu masalahnya. Xiao Yan menyeringai, dia mengambil 2 langkah ke depan. Mengambil barang-barang dari orang tua pada cangkang kura-kura dan menyimpannya di dalam storage ring-nya. Setelah itu, dia berbalik dan melangkah ke terowongan spasial, tubuhnya perlahan menghilang.